Pernah nggak sih Anda penasaran gimana caranya membaca kesehatan sebuah perusahaan cuma dari laporan keuangannya? Nah, hari ini kita akan lakukan persis seperti itu. Kita akan bedah bareng-bareng laporan tahunan 2025 dari PT Dana Brata Luhur TBK atau yang lebih kita kenal dengan kode sahamnya TB. Untuk lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di balik semua angka itu. Oke, jadi ini dia rencana kita. Pertama, kita kenalan dulu sedikit sama perusahaannya. Terus kita akan langsung terjun ke 3 laporan keuangan utamanya. Neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Dan di akhir kita akan sambungin semua titik-titik ini buat dapetin diagnosis akhirnya. Siap? Yuk kita mulai. Pertama-tama, yuk kenalan dulu sama perusahaan yang bakal kita periksa hari ini. Siapa sih sebenarnya TBE ini? Jadi, PT Dana Brata Luhur TBK atau TB ini adalah salah satu pemain di sektor energi. Lebih spesifiknya lagi, bisnis mereka itu di distribusi batubara. Gampangnya, bayangin aja mereka ini bagian penting banget dari jalur yang nganterin energi dari tambang sampai ke kita, para penggunanya. Peran yang krusial banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian neraca keuangan. Anggap aja ini kayak hasil ronsen atau X-ray keuangan perusahaan pada satu tanggal tertentu, 31 Desember 2025. Di sini kita bisa lihat apa aja sih harta yang mereka punya dan dari mana datangnya uang buat beli harta itu, apakah dari utang atau dari modal sendiri. Nah, dasar dari semua ini tuh sebenarnya persamaan akuntansi yang simple tapi kuat banget. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Gampangnya gini deh, semua yang dimiliki perusahaan atau asetnya itu dibiayai kalau nggak dari utang, ya dari modal para pemiliknya. Simple kan? Dan angkanya, wow, ini nggak main-main. Total aset TBE alias semua yang mereka miliki, nilainya mencapai 1,28 triliun rupiah. Angka yang gede banget ya. Ini tuh mencakup semuanya, dari mulai uang tunai di bank sampai gedung dan semua peralatannya. Terus dari 1,28 triliun aset tadi, berapa sih yang benar-benar milik perusahaan yang udah bersih dari utang? Nah, itulah yang disebut ekuitas, yang angkanya 1,22 triliun rupiah. Coba bayangin deh, kalau Anda punya rumah harganya 1 miliar, tapi masih ada utang KPR 200 juta, berarti ekuitas atau kekayaan bersih Anda di rumah itu 800 juta. Nah, ini dia nilai bersih TBO. Yuk, kita lihat buktinya langsung dari laporan mereka. Kalau Anda perhatikan nih, angka total aset sama total ekuitasnya, coba lihat baris yang ini. Dua-duanya itu naik loh dibanding tahun sebelumnya, 2024. Ini bisa dibilang sinyal bagus pertama kita, pondasi keuangan perusahaan ini lagi bertumbuh dan makin kuat. Oke, kita lanjut ya. Kalau tadi neraca itu ibarat sebuah foto, nah laporan laba rugi ini lebih mirip kayak video. Dia ceritain gimana performa dan untung ruginya perusahaan sepanjang tahun 2025. Nah, di sini ceritanya mulai jadi menarik nih. Penjualan atau pendapatan mereka, seperti yang bisa kita lihat di grafik ini, ternyata turun. Dari 566,7 miliar di tahun 2024 jadi 483,2 miliar di 2025. Ini kayak lampu kuning pertama nih. Pertanyaannya, apakah ini pertanda buruk? Eits, tapi tunggu dulu. Meskipun penjualannya turun, coba lihat apa yang terjadi sama laba bersihnya. Hampir nggak berubah, cuma turun tipis banget. Aneh kan? Gimana ceritanya penjualan turun lumayan banyak, tapi keuntungannya bisa tetap stabil. Ini petunjuk kalau mereka kemungkinan besar berhasil nekan biaya atau jadi jauh lebih efisien. Jadi ini rangkumannya sejauh ini. Kita punya cerita yang sedikit bertolak belakang. Di satu sisi, pondasi perusahaan, yaitu aset dan ekuitasnya, makin kokoh. Tapi di sisi lain, performa bisnisnya, kalau diukur dari penjualan dan laba, justru agak sedikit melemah. Jadi pondasinya kuat, tapi kinerjanya turun. Mana yang benar? Nah, buat jawab itu, kita butuh pemeriksaan realitas. Coba kita lupain dulu soal laba di atas kertas, sekarang kita lihat kemana perginya uang tunai yang sesungguhnya di laporan arus kas. Singkatnya, ada 3 kegiatan utama di sini. Arus kas dari operasi itu nunjukin uang yang masuk dan keluar dari bisnis utama mereka. Terus, investasi itu nunjukin uang yang mereka pakai buat beli aset jangka panjang. Dan terakhir, pendanaan itu terkait sama bayar utang atau nerbitin saham. Dan inilah dia jawabannya. Coba deh kita fokus ke angka paling bawah di laporan ini. Perusahaan ini mulai tahun 2025 dengan uang tunai 452 miliar. Dan di akhir tahun uangnya jadi 651,5 miliar.
Itu artinya dalam setahun uang tunai di brankas mereka nambah hampir 200 miliar rupiah. Ini bukan laba di atas kertas ya, ini uang tunai beneran. Oke, kita udah lihat neracanya, laporan laba ruginya, dan arus kasnya. Sekarang waktunya kita kumpulin semua kepingan puzzle ini buat bikin satu diagnosis akhir soal kesehatan keuangan TBE. Pertanyaan terbesarnya sekarang, dengan semua data yang udah kita pegang, jadi gimana nih kesimpulan kita soal kondisi keuangan TB di akhir tahun 2025? Inilah dia diagnosis akhir kita dirangkum dalam 3 poin. Pertama, soal fondasi, solid banget bahkan terus bertumbuh. Kedua, kinerjanya agak sedikit menurun. Ini area yang mungkin perlu dipantau. Tapi yang ketiga, realitasnya sangat kuat. Perusahaan ini terbukti jadi mesin penghasil uang tunai yang sangat efisien. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu teka-teki yang menarik kan? Gimana bisa penjualan sebuah perusahaan turun, tapi di saat yang sama perusahaan itu malah jadi makin kaya dan makin kuat secara finansial? Bisa jadi, ini tanda efisiensi yang luar biasa. Atau mungkin mereka lagi ngumpulin amunisi buat sebuah gebrakan besar berikutnya. Angka emang nggak pernah bohong, tapi kadang mereka menceritakan kisah yang penuh misteri. Terima kasih sudah menyimak.